Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Charles Jafaresa dengan NIM B04222501 akan mempresentasikan tentang materi teori kinetika gas. Apa itu gas ideal? Nah, gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Adapun sifat-sifat dari gas ideal, yaitu yang pertama, partikelnya berjumlah banyak, yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Yang ketiga, jika dibandingkan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antar partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan letting sempurna. Yang kelima, partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Yang keenam, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Dan yang ketujuh, berlaku hukum Newton tentang gerak. Dan yang terakhir, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Itulah sifat-sifat dari gas ideal. Adapun persamaan umum gas ideal dapat kita lihat seperti pada rumus dengan keterangan P sama dengan tekanan gas, Mr sama dengan massa molekul relatif, V sama dengan volume gas, Na sama dengan bilangan Avogadro, M sama dengan massa satu partikel gas, R sama dengan tetapan gas ideal, K sama dengan konstanta Boltzmann, N besar sama dengan jumlah partikel gas, N kecil sama dengan jumlah mol, P sama dengan massa jenis gas, dan T sama dengan suhu gas. Pada ruang tertutup, keadaan suatu gas ideal dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu tekanan, yang kedua suhu, yang ketiga volume, dan keempat jumlah molekul gas. Dari keempat besaran tersebut, ada beberapa hukum yang menjelaskan keterkaitannya. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Robert Boyle. Adapun pernyataan hukum Boyle yaitu jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Istilah lainnya bisa dinyatakan sebagai hasil kali antara tekanan dan volume suatu gas pada suhu tertentu adalah tetap atau isotermal. Hukum yang kedua yaitu hukum Charles. Jika hukum Boyle membahas pengaruh tekanan dan volume pada suhu tetap, tidak demikian dengan hukum Charles. Hukum yang ditemukan oleh Jacques Charles ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Istilah lain dari hukum Charles ini adalah hasil bagi antara volume dan suhu pada tekanan tetap atau isobar akan bernilai tetap. Hukum yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia asal Prancis yaitu Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya, proses berlangsung dalam keadaan isokorit atau volume tetap. Tekanan gas ideal. Keberadaan gas di ruang tertutup bisa mengakibatkan adanya tekanan. Tekanan tersebut disebabkan oleh adanya tumbukan antara partikel gas dan dinding tempat gas berada.
Rumus tekanan gas ideal bisa kita lihat seperti pada gambar, dengan keterangan P sama dengan tekanan gas, V sama dengan volume gas, M sama dengan massa partikel gas, N jumlah partikel gas, EK sama dengan energi kinetik rata-rata partikel gas, dan V sama dengan kecepatan rata-rata partikel gas. Energi kinetik gas ideal. Energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Rumus dari energi kinetik gas ideal bisa kita lihat seperti pada gambar, dengan keterangan EK sama dengan energi kinetik rata-rata partikel gas, K sama dengan konstanta Boltzmann, T sama dengan suhu gas, N sama dengan jumlah partikel, N kecil sama dengan jumlah mol gas, dan R sama dengan tetapan gas ideal. Materi selanjutnya adalah energi dalam gas ideal. Energi dalam gas ideal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, energi dalam yaitu energi dalam untuk gas monoatomik seperti helium, neon, dan argo. Sedangkan energi yang kedua yaitu energi dalam untuk gas diatomik seperti oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Energi dalam untuk gas diatomik ini terbagi menjadi 3 suhu. Yang pertama yaitu suhu rendah yang kurang lebih 300 K. Yang kedua suhu sedang kurang lebih 500 K. Dan suhu tinggi kurang lebih 1000 K. Dari pemaparan materi saya tentang teori kinetika gas, dapat disimpulkan bahwa materi kinetika gas ini mencakup banyak tipe-tipe hukum gas kinetik. Gas kinetik atau gas ideal ini adalah partikel-partikel yang tidak saling bersangkutan satu sama lain. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Sekian materi saya tentang teori kinetika gas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ucapan, ataupun penulisan dalam materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.